Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man sholat subuhi, siapa yang sholat subuh, fi jamaati, dalam keadaan berjamaah, didatangi jamaah sholat subuh, faka'annama shallal lail, faka'annama shallal laila kullah, maka dia bagaikan sholat sepanjang malam. Sementara siapa yang sholat isya tadi malam berjamaah di sini, Rasulullah, siapa yang sholat isya berjamaah, sholat ini bagaikan ini sholat separuh malam, setengah malam. Semalam aku sempatkan sholat isya di sini. Alhamdulillah ramai. Dan pun sekarang, ternyata lebih ramai lagi. Ramai sholat subuh hujan. Kalau sekali kau dengan ramai kau jamaah subuh di Masjid Hajoran kalah keyboard. Sekali kau kalah keyboard. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله تعالى في آيات أخرى إن الفجر كان مشهودا. Hadirin jamaah subuh Masjid Silaturahim Hajoran yang kami muliakan, Ketua BKM dan beserta seluruh jajarannya, kemudian Ketua DMI Kabupaten Tabu Tengah dan beserta seluruh jajarannya, kemudian yang kami muliakan para ulama, para ustadz, para guru-guru kami, tuan imam, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kaum ibu, dan seluruh jamaah sholat subuh Masjid Silaturahim Hajoran yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang datang ke masjid dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah mutahharah, sudah bersuci, sudah mandi tadi, ala bawuduk di rumah, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju masjid, maka setiap langkah-langkah kita yang datang ke masjid ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah pahala. Hitung-hitung beda langkah dari rumah masing-masing. Barang langkah gitu masing-masing dari rumah tadi. Paling jauh bila dari Pandan. Naik kereta ya Ustaz. Itu dia ibu naik mobil tadi. Naik kereta. Hitunglah putaran roda sama bensin yang dikeluarkan ini. Begitulah pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu kita tadi habis sholat, kemudian zikir,
seluruh kita yang hadir di masjid ini tadi masuk dalam catatan malaikat. Masuk. Tidak ada yang tak masuk dalam catatan malaikat. Sampaikan nanti oleh malaikat kepada Allah bahwa hari ini, subuh ini, masyarakat orang Islam berhajuran dengan ikhlas dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, salat subuh ini masuk dalam catatan malaikat. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man sholat subuhi, siapa yang sholat subuh, fi jamaati, dalam keadaan berjamaah, didatangi jamaah sholat subuh, faka'annama shallal lail, faka'annama shallal laila kullah, maka dia bagaikan sholat sepanjang malam. Sementara siapa yang sholat isya tadi malam berjamaah di sini, Rasulullah, siapa yang sholat isya berjamaah, sholat ini bagaikan ini sholat separuh malam, setengah malam. Semalam aku sempatkan sholat isya di sini. Alhamdulillah ramai. Dan pun sekarang, ternyata lebih ramai lagi. Ramai sholat subuh hujan. Kalau sekali kau dengan ramai kau jamaah subuh di Masjid Hajuran kalah keyboard. Sekali kau kalah keyboard. Ya, kalah keyboard sekali itu. Begitu ramai itu jamaah. Luar biasa, masya Allah. Oleh sebab itu, zalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang meramaikan, yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, tempat-tempat ibadah kepada Allah, itu muncul karena dari hati orang yang bertakwa. Jadi bisa sebenarnya kita ukur ketakwaan kita. Bisa kita ukur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada jamaah salat di masjid, hadir tak kita di sini? Bisa kita ukur. Kalau ada tabligh akbar, ada tak kita di sini? Kalau ada pengajian, ada tak kita di sini? Bahkan pun kalau ada mungkin kurban di masjid, masuk tak daftar nama kita ini. Bisa kita ukur ketakwaan kita. Karena itu seorang muslim, seorang mukmin, muncul ketakwaannya itu dengan niat mengagungkan, membesarkan syiar-syiar agama Allah. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, setelah kita sholat subuh tadi, kemudian kita berzikir, masuk pula lagi itu dalam acara pengajian, majlis ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud. Siapa itu Ibnu Mas'ud? Salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Orang kecil, bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang terpandang, bukan orang birokrat, tapi hanya kerjanya kerja serabutan. Kadang mengumpulkan kayu bakar, kadang menolongi orang di kebun kurma, bahkan pun mungkin kalau ada mungkin di waktu itu marah sui Abdullah bin Mas'ud. Jadi orang kecil, tapi dimuliakan oleh Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah menyampaikan sebuah kata-kata nasihat dalam hadisnya. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka fil majlis alim, fil majlis ilmu, duduk engkau di dalam majlis ilmu, di dalam pengajian, satu jam saja pun, la tamassu qalaman, tidak pola menyentuh pena, pulpen, la taktub, tidak pula mencatat pun, walaupun tidak mencatat,
di beberapa pengajian ada ibu-ibu pokoknya kertas itu catat lah tulis Ustaz. Ataupun ada jamaah ibu kertas itu punya isi ceramah Ustaz. Dan kata Rasulullah, walaupun tidak mencatat, walaupun tidak dicatat, dibawa di bukunya, khairul laka, ternyata lebih baik atau sama pahalanya kata Rasulullah dengan membebaskan 1000 budak. Bayangkan kalau kini dah ada budak lain yang ada mungkin fakir miskin. Nah, sama dengan membantu 1000 fakir miskin, duduk lebih baik atau sama pahalanya kalau hanya duduk mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah di majlis ilmu. Kemudian kata Rasulullah, wa nasuruka fil wajhil alim, engkau pandang wajah orang alim, engkau pandang wajah ulama, wajah ustaz, wajah guru di dalam pengajian, di dalam majlis ilmu, khairul laka, lebih elok bagimu atau sama pahalanya dengan bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. Jadi memandang wajah orang alim, memandang wajah ulama, memandang wajah guru, memandang wajah ustaz, ternyata apa pahala. Pandang-pandang kiatlah wajah ustaz, apa pahala. Hadis Rasul. Kemudian kata Rasulullah yang ketiga, wassalamuka fi alim, dan engkau memberikan salam kepada orang alim, sama pahalanya atau lebih baik bagimu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Jadi banyak fadilah-fadilah, banyak keutamaan-keutamaan kita duduk di majlis ilmu. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat semalam ketika sholat Isya, banyak wajah-wajah itu wajah-wajah anak muda. Oh, Masya Allah, banyak anak-anak muda. Dan pun pada saat sekarang terutama pun terus dihadiri oleh pemuda Pancasila, BKMRNI, Ansor, Banser, Kokam, tapi kebanyakan yang datang pada subuh wajahnya wajah muda, pemuda-pemuda turun hadir istiqomah. 7 golongan yang akan dinaungi Allah nanti di yaumil akhir, ketika tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya syabun nasha'a bi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dengan keyakinan kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Banyak pemuda sekarang itu sibuk dengan gadget, sibuk pacaran, sibuk game online, sibuk main skater, atau sibuk nongkrong mungkin di kafe-kafe. Oh, sekarang banyak bercampur sekarang kafe-kafe. Kalau dulu apa kata-kata yang bijak dulu disampaikan oleh orang tua? Ala sholat sehariku. Kalau dulu itu ala sholat sehari. Kalau kini lama ganti ala ngopi, katanya boleh itu. Tak sholat lagi diingatkan. Ala ngopi sehariku. Ditulis juga itu lagi status. Ngopi yuk, ya Allah. Jadi pemuda yang sibuk, banyak pemuda yang tidak yang sibuk di kafe, sibuk di luar, tapi ada pemuda-pemuda yang hadir subuh ini. Sholat Isya ini hadir, subuh pun ini hadir. Inilah salah satu pemuda yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Ustaz tak dapat. Kita yang muda tua ini tak dapat kita lah. Ternyata muda dan tua itu hanya istilah, hanya sebutan. Muda dan tua hanya sebutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terusir dari Makkah ke Madinah, hijrah, sebab pada waktu itu peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diawali ketika berkumpullah pada waktu itu para petinggi-petinggi, pejabat-pejabat kufar Quraisy. Berkumpul pada waktu itu di sebuah tempat yang disebut dengan Darun Nadwah. Darun artinya rumah, Nadwah artinya tempat berkumpul. Darun Nadwah ini dulu diprakarsai atau dibangun oleh Qusay. Siapa itu Qusay? Nenek-nenek moyang angku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, Qusay ini adalah dulu yang membangun Darun Nadwah, tempat musyawarah para petinggi Quraisy pada waktu itu. Jadi pada waktu itu berkumpullah pada waktu itu petinggi-petinggi Quraisy, para orang-orang tua kaum Quraisy pada waktu itu di Darun Nadwah. Siapa yang memimpin pada waktu itu kelima pimpinan sidangnya? Umar bin Hisham. Batando itu Umar bin Hisham bu. Tando itu Umar bin Hisham. Kalau aku kecek kan FB-nya Abu Jahal. Umar bin Hisham lah yang memimpin sidang pada waktu itu. Apa agenda? Agenda rapat pada waktu itu, agenda sidang paripurna pada waktu itu, bagaimana cara memberhentikan atau paling tidak membunuh Nabi Muhammad. Kok gini sudah terjadi? Ternyata dari dulu persekongkolan rencana-rencana kejahatan orang-orang yang tidak baik, orang-orang jahat itu ala dulu itu. Ya. Orang-orang yang jahat itu sering berkumpul itu. Sering itu berkumpul. Kalau ada orang yang baik itu berusaha yang dijatuhkan. Berusaha yang paling tidak, kalau tak bisa yang dijatuhkan harus dibunuh. Sama dengan kejadian sekarang kan? Oh banyak kejadian. Makanya kalau ada orang yang rajin contohnya sholat ke masjid, sok soleh mana kan? Itu orang yang persekongkolan dengan sama dengan Abu Jahal dulu. Tidak suka melihat orang yang soleh, tidak suka melihat orang yang baik. Agenda pada waktu itu bagaimana cara menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada waktu itu dimintalah pendapat pada waktu itu kepada seluruh peserta rapat sidang. Akhirnya ada 3 pilihan pada waktu itu. Bagaimana kalau kita buang jauh-jauh dari kota Makkah? Kira-kira dibuanglah atau diungsikanlah ke Giring-Giring itu. Lalu ada yang berpendapat jangan. Nabi Muhammad itu punya karisma, punya pengaruh. Andai kata ia diungsikan ke sebuah tempat, nanti orang-orang di situ akan tertarik dan simpati kepada Rasulullah SAW. Jangan. Akhirnya singkat cerita diputuskanlah dibunuh. Bagaimana caranya? Kalau seorang dan salah seorang yang membunuh itu akan berisiko, maka dikumpulkanlah pendapat, disimpulkan pendapat harus dari tiap-tiap marga, harus dari tiap-tiap kabilah harus dibunuh. Maka diutuslah pada waktu itu tiap pemuda, dan setiap marga, setiap bani, setiap kabilah harus mengutus pemuda. Diutuslah dari situ pemuda dari marga Pasaribu, diutuslah pemuda dari marga Nasution, diutuslah dari marga Manggabean, diutuslah seluruh. Namun Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bisa terlepas dari kepungan pemuda pada waktu itu. Maka Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, umurnya 53 tahun. Sahabat Abu Bakar umur 50. Bayangkan kalau umur 50 Pak, itu mungkin alam mendekati anak pensiun mulai. Ya.
Mungkin untuk umur-umur, mungkin kalau ukuran kita saat sekarang ini, waktunya istirahat, waktunya bermain-main dengan cucu. Tapi ternyata Rasulullah umur 53 tahun dalam perjalanan 8 hari 8 malam dari Makkah ke Madinah, penuh dengan intimidasi dari kufar Quraisy. Sampai di kota Madinah, 2 tahun kemudian terjadi pula lagi perang Badar Kubra, perang Badar yang besar. Berapa umur Rasul di situ ketika dalam perang? 55 tahun. Jadi panglima perang pada waktu itu. Ternyata umur tidak menentukan seseorang itu dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah orang yang mempunyai semangat. Contohnya inilah bapak-bapak kita di MP, bahkan pun bapak yang di luar, yang sudah sampai menjelajah ke berbagai daerah di Kabupaten Tengah ini sampai ke pelosok-pelosok daerah, menemukan masjid-masjid, bahkan pun nasib-nasib orang beriman, orang-orang Islam yang masuk Islam. Ada beberapa daerah pada masuk Islam tapi tidak tahu dalam membaca Al-Quran, tidak tahu membaca Al-Quran, membaca Iqra pun tidak tahu, bahkan cara sholat pun tidak tahu. Setelah syahadat tidak ada pun nama ngajar. Bayangkan kalau kita mungkin tahu gitu baca Quran bisa gitu, bahkan pun mungkin bisa gitu baca itu apa yang tertulis di masjid. Sidna surat Al-Mu'minun, Wada Aflahal Mu'minun, Iqra surah Al-Baqarah ayat kursi, itu surah Ar-Rahman, sebelah kanan surah Al-An'am, sebelah kiri surah apa itu? Banyak surah dan mata Ustaz lah baca sama lah. Mesti pakai baca. Bahkan pun ikut baca buat tadi. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Oh itu yang bacaan Ustaz salah. Oh cara itulah. Rupanya itu rupanya bacaan Ustaz. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah perjuangan Rasulullah. Muda bukan hanya dari usia, tapi semangat. Termasuklah kita yang hadir pada saat sekarang ini, semangat meramaikan sholat subuh. Sama ketika Rasulullah SAW pertama kali mendakwahkan Islam. Rasulullah 13 tahun di Makkah, 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Malam-malam sahabatku masyarakat leko melalui ganggang, bacaan leko melalui kegelapan malam, melalui ganggang, masuk ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Disitulah Rasulullah SAW mengajarkan tauhid, mengajarkan Al-Quran, dan diceritakan dikabarkan Allah dalam Al-Quran itu, Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Rasul Allah yang telah mengajarkan kepada kaum yang buta huruf, ummi, yang buta huruf. Apa tugas Rasul? Itulah sahabat Rasul ya, sahabat-sahabat yang diajar baru masuk Islam. Kemudian diajarkan Rasulullah SAW akidah tauhid melalui apa? Yatlu alaihim ayatihi, mengajarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang yang baru masuk Islam pada waktu itu, sahabat-sahabat ini. Dan sahabat-sahabat yang menerima ajaran dari Rasulullah pada waktu itu, nan muda-muda, Utsman, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, yang muda-muda 30 tahun ke bawah. Yang tua paling hanyalah Abu Bakar Siddiq. Di sinilah Rasul mengajarkan Al-Quran. Setelah diajarkan Al-Quran terus selama 3 tahun, wa yuzakkihim. Ternyata Al-Quran kalau diajarkan, kalau dibaca, ataupun jangan kalian dibaca, didanga saja pun didanga dibaca Al-Quran itu, didanga Al-Quran itu, ternyata wa yuzakkihim, bisa membersihkan
Awak datang saja membersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, barulah wa yu'allimul kitaba wal hikmah, barulah bisa menerima hikmah, barulah bisa beribadah, barulah bisa melaksanakan perintah ibadah. Kalau hati kotor, kalau banyak melihat yang haram, hati kotor. Kalau banyak mendengar yang haram, hati kotor. Kalau banyak, bahkan pun kalau banyak memikirkan yang haram, hati kotor. Makanya fungsinya Al-Quran itu wa yuzakkihim. Kita baca Al-Quran, bahkan kita dengarkan pun Al-Quran, bersih hati kita. Dan termasuklah salah satunya duduk di majelis ilmu kok termasuk membersihkan hati. Duduk di majelis ilmu, duduk di pengajian membersihkan hati. Wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Kalau masih kotor hati, tidak bisa masuk ibadah itu, tidak bisa beribadah kepada Allah itu. Tapi sahabat itu setelah hatinya bersih, barulah turun perintah. Apa perintah? Ya ayyuhal muzammil, wahai kamu yang berselimut. Muzammil itu selimut malam. Wahai kamu yang berselimut malam, qum fa'anzir. Wa ayyuhal muzammil qumil lail, bangun kamu sholat malam. Illa qalila, sedikit saja kamu tidur, sedikit saja kamu sisihkan untuk istirahat. Pada waktu itu wajib, pada waktu itu sholat malam. Ya. Sholat malam lah pada waktu itu, sampai kaki-kaki, telapak kaki para sahabat pada waktu itu dan Rasul tebal seperti kulit kambing, seperti kikil-kikil kulit kambing, tebal. Hampir separuh malam sholat malam. Mata bangkak karena apa? Menangis, teringat akan dosa-dosa ketika masa jahiliyah dulu, ketika masih kafir, teringat lagi pada waktu itu, sehingga sahabat pada waktu itu menangis menyesali, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ala wa yuzakkihim, ala dibersihkan hatinya oleh Al-Quran dan tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, setelah dakwah selama 3 tahun, ya, dakwah selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, turunlah perintah pada waktu itu. Turun perintah pada waktu itu, kemudian supaya dakwah secara terang-terangan. Ya ayyuhal mudatsir, kalau tadi ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut malam, sekarang ya ayyuhal mudatsir, wahai yang berselimut tipis, orang yang tidur di siang hari maksudnya. Qum fa'anzir, berdiri, berikan dakwah. Termasuklah PDMI itu, setiap akan memberikan dakwah itu termasuk qum fa'anzir itu. Berdiri kamu, berikan dakwah. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu agungkan nama Allah. Wa siyabaka fatahhir, dan bajumu, pakaianmu bersihkan. Artinya kalau berdakwah itu memang kita harus bersih. Tidak bisa dakwah dengan pakaian dekil, tidak bisa. Tidak bisa dakwah dengan pakaian kotor-kotor asal-asalan. Jadi harus bersih, harus bagus. Termasuk dalam beribadah kepada Allah. Datang ke masjid itu pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang rancak. Kadang-kadang lebih kalah hanya pakaian ke masjid dibandingkan ke pakaian ke pesta. Oh, kalau ke pesta, habislah gaya. Pakaian bagus. Tapi kalau ke masjid datang pakai kaos lah, baju tulis pun di belakang, baju tulis pun di belakang, dan di belakangnya pun hilang pun orang di belakangnya, sebab baju tulis
belakang, pilih nomor sekian. Akhirnya hilang kehusuan. Oleh sebab itu disuruh pada waktu itu dakwah secara terang-terangan. Akhirnya Rasulullah SAW pada waktu itu memanggillah seluruh kabilah-kabilah Bani Quraisy pada waktu itu. Dipanggillah Bani Adi yang satu keturunan dengan Rasulullah dari Bani Qusay. Akhirnya, ya Bani Adi, kata Rasulullah, wahai Bani Adi, wahai Bani Manaf, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdiddar, wahai Bani Abdisyam, seluruh marga-marga, seluruh kabilah pada waktu itu dipanggil Rasulullah. Saya kumpulkan kalian pada hari ini. Apa kata Rasul? Kalau aku katakan kepada kalian, kalau saya katakan kepada kalian, ada musuh di belakang gunungku yang akan menyerang kita, pincai munaida, kata Rasul. Apa kata orang-orang Quraisy, kafir Quraisy pada orang Makkah pada waktu itu? Percaya kami Rasul, percaya. Sebab engkau orang yang telah bergelar Al-Amin. Sebab pernah pada waktu itu Ka'bah hancur kena musim ke banjir, ya, hancur, rubuh, kemudian dibangun lagi. Kemudian setelah dibangun, setelah orang-orang Makkah bekerja sama untuk membangun kembali, tinggallah satu permasalahan: bagaimana cara meletakkan Hajar Aswad? Siapa yang pantas? Oh, saya lah dari marga Iko, kami yang pantas. Dari marga B, oh kami yang pantas. Hampir berperang pada waktu itu. Akhirnya ada orang bijak yang mengatakan, bagaimana kalau kita meminta pendapat kepada orang yang bijak? Siapa yang kepada orang yang jujur? Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah pada waktu itu tak boleh mengangkat sendiri batu Hajar Aswad, tapi dengan bijak Rasul mengembangkan sorbannya dengan 4 persegi, kemudian ditaruhlah Hajar Aswad ini di tengah. Keempat kabilah besar itulah yang mengangkat, barulah Rasulullah yang mengangkat, menaruhnya, meletakkannya di tempat semula di Ka'bah tersebut. Nah, inilah asal usul Rasulullah dipercaya sebagai seorang Al-Amin, orang yang bijak. Dan memang Rasul dari kecil, remaja sampai dewasa, orang yang jujur dalam berdagang, dalam bermasyarakat. Akhirnya terpercayalah Rasul pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa kata Rasulullah kepada seluruh orang-orang Makkah pada waktu itu? Ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, tuflihun, maka kamu akan sukses. Oh, mendengar kalimat Rasul pada waktu itu, ambil soal masing-masing. Rubuh yang gara-gara itu yang ada angin dan kali kasihku. Ternyata mereka menolak tauhid. Bahkan Abu Lahab, paman Rasul sendiri, paman Rasul Abu Lahab pun tidak tinggal di sekitar Makkah, tapi jauh saja dari kampungnya, sebuah kampung yang disebut dengan Bani Tanaim, kira-kira 2 kilometer dari Makkah. Abu Lahab tidak terima. Apa kata Abu Lahab? Ya tabbat laka Muhammad, celaka engkau Muhammad. Turun ayat langsung, tabbat yada abi lahabin wa tabb, celaka kedua tangan Abu Lahab yang akan melempar Rasulullah SAW. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna seluruh hartanya, tidak berguna seluruh anak-anaknya. Oh, Abu Lahab kaya, saking kaya yang punya kampung sendiri. Abu Lahab, kampung Tanim, hartanya banyak, anak-anaknya banyak, jabatannya tinggi pada waktu itu. Tapi ternyata walaupun kita punya harta yang banyak, walaupun kita punya anak-anak yang banyak, kemudian jabatan, kehormatan yang banyak, kehormatan yang tinggi di masyarakat, tapi kalau tidak ada iman, tidak ada tauhid, tidak berlaku itu, tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup di dunia, apalagi di yaumil akhir. Nah, oleh sebab itu pada waktu itu Abu Lahab turun ayat
mencela Abu Lahab. Bahkan padahal Abu Lahab adalah selain paman besan dari Rasulullah SAW. Sebab dua anak Nabi Muhammad, Ruqayyah dan Ummi Kalsum, dinikahkan dengan anak Abu Lahab. Pulang ke rumah merah-merah Abu Lahab. Nah, bininya, istrinya sama pula mengompori, mengipas-ipas. Nah, sama seharusnya kan. Kalau berang contohnya suami, jangan begitu. Itu kan besan kita. Lagian pun itu keponakanmu. Kan seharusnya kan begitu seorang istri. Tapi kau malah mengipas-ipas itu. Ummi Jamil, istri dari Abu Lahab sendiri. Nah, sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, jemaah subuh yang kami muliakan, habis selama 13 tahun Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi dan kemudian dilanjutkan dengan dakwah terang-terangan. Perintah hijrah turun, maka derajat sebutan orang-orang mukmin pada waktu itu dari ya ayuhan nas menjadi ya ayyuhalladzina amanu, sampai di kota Madinah digelari Allah dengan radhiyallahu anhu. Mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Mereka mendapat keridhaan dari Allah, berubah gerak menjadi radhiyallahu anhu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tugas Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah yang pertama? Tugas sebelum sampai di kota Madinah, Rasul itu singgah selama beberapa hari di kota Kuba. Apa yang dilakukan Rasul? Membangun masjid. Kemudian sampai pun di kota Madinah, tugas pertama Rasulullah bukan membangun rumah dinas, tidak. Bukan membangun rumah pribadi, tidak. Tapi membangun rumah Allah, membangun masjid. Pada waktu itu hanya meletakkan 4 batang pohon kurma sebagai tiang, dan atapnya pun hanya pelepah kurma yang kering. Lantainya pun lantai tanah, lantai pasir. Tapi yang ramai pada waktu itu, tapi kalau kini lihatlah berbagai masjid, apalagi masjid kita begini, atau di beberapa tempat, ala banyak masjid yang bagus-bagus, fasilitasnya bagus, kamar mandinya bagus, tempat duduknya bagus, tapi kadang-kadang yang masuk ke situ tidak banyak. Tapi pada waktu ketika Rasulullah membangun masjid, banyak yang ramai, banyak yang datang pada waktu itu. Sebab apa? Ternyata Rasulullah SAW membangun masjid itu, memberikan motivasi kepada umat pada waktu itu. Masjid inilah tempat berkumpul selama dalam 1 hari 5 waktu. Itulah idealnya seorang mukmin. Idealnya itu seorang mukmin datang 5 kali sehari semalam dalam ke masjid. Itulah seorang muslim atau mukmin yang ideal. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang kita ke masjid dapat rahmat, keluar dari masjid dapat rezeki. Makanya kita masuk masjid, apa kita baca? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu. Abwaab itu banyak pintu rahmat, banyak pintu itu. Kalau di masjid itu 3 pintu. Kalau rahmat Allah lebih banyak itu lagi. Abwaab, banyak pintu. Masuk masjid dapat rahmat, keluar dari masjid dapat rezeki. Maka oleh sebab itu dalam Al-Quran pun disebutkan ini. Ya ayyuhalladzina, dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Wahai kamu orang-orang yang beriman, apabila sudah diperdengarkan suara azan pada hari Jumat, fas'au, bersegera kamu datangi itu salat Jumat. Hukumnya wajib. Maka kalau ada orang ketika sholat Jumat yang masih bekerja, yang masih marahus, yang masih di kantor tak sholat Jumat, haram pekerjaannya.
tapi juga untuk sholat-sholat 5 waktu yang lain. Mengapa harus didatangi juga sholat-sholat 5 waktu yang lain ke masjid? Karena di dalam sholat masjid ada disyariatkan azan. Disyariatkan azan. Kalau sholat tarawih ada disyariatkan azan. Ada diawali dengan azan sholat tarawih? Tidak ada. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha ada dikumandangkan azan? Tidak ada. Tapi kalau sholat zuhur ada azan? Ada. Asar ada. Maghrib Isya ada. Subuh ada. Maka samalah itu, kata Imam Syafi'i, dengan sholat Jumat. Wajib mendatangi sholat jamaah 5 kali sehari semalam di masjid. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid silaturahim. Silah artinya hubungan, rahim kasih sayang. Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an, wa kana bil mu'minina rahima. Sungguh Allah itu sangat kasih sayang kepada orang-orang mukmin saja. Kepada di luar orang mukmin Allah hendak kasih sayang. Mungkin Allah memberikan rezeki, memberikan nikmat, tapi kasih sayang Allah hanyalah kepada orang-orang mukmin saja. Oleh sebab itu bangga kita di Masjid Silaturahim jamaah subuhnya sangat melimpah, sangat banyak, terutama para pemuda dan anak-anak yang turut hadir di masjid ko. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, ibadah kita pada hari ko dan duduknya kita di majlis ilmu ko menambah keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kurasa itu saja yang bisa aku sampaikan dalam subuh ko. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita saudara. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Nasrul minallah.